Hai semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau membahas mengenai medical check up. Nah, banyak nggak dari antara kalian yang sudah pernah melakukan medical check up? Entah itu kalian mau apply sekolah atau mau lamar kerja, atau ada yang mau naik jabatan dan lain sebagainya, pasti ada persyaratan untuk melakukan medical check up. Nah, sebelum lanjut ke materinya, apa aja sih yang harus dilakukan pada saat medical check up? Subscribe dulu ya YouTube channel Roy and Sarah, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video edukasi kesehatan seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Ya, jadi medical check up itu adalah pemeriksaan menyeluruh. Biasanya dilakukan baiknya sih 1 tahun sekali. Apa sih dok manfaatnya medical check up itu? Nah, manfaatnya tuh banyak ya. Jadi kalau kalian belum pernah sama sekali dengan medical check up, kalian bisa mengetahui kondisi tubuhku ini saat ini seperti apa, gitu ya. Nah, banyak juga kan penyakit-penyakit yang tidak ada gejala. Kemudian pada saat kalian melakukan medical check up, wah baru ketahuan ternyata mungkin kolesterol kalian tinggi, atau mungkin kalian ada ke arah hipertensi atau tekanan darah kalian tinggi, padahal ya nggak ada gejala gitu ya. Nah, makanya itu pentingnya melakukan medical check up. Kemudian dengan kalian sudah tahu nih, nanti dibaca dari hasil, mendorong kalian untuk pola hidupnya jauh lebih baik, karena pasti nanti di situ wah kolesterolnya ibu tinggi. Nah, makanan-makanan yang harus dibatasi konsumsinya apa aja nih, nanti akan diberitahu. Terus misalnya ibu ternyata ini ya ada keluhan nih di sendi-sendinya gitu ya. Nah, coba sebaiknya konsultasi ke dokter tulang, nanti di ronsen lututnya gitu, supaya kita lihat nih apakah persendiannya masih bagus kayak gitu ya. Kemudian ada juga misalnya pemeriksaan darah untuk hepatitis B. Ternyata kalian belum pernah nih melakukan vaksin ya atau imunisasi. Nah, dengan melakukan medical check up, nanti dokternya bisa memberikan informasi mengenai vaksin yang harus dilakukan pada orang dewasa, karena orang dewasa pun juga membutuhkan kekebalan tambahan dari vaksin. Kemudian dengan melakukan medical check up, kalian bisa tahu nih ada resiko-resiko mungkin kedepannya kalian bisa terkena penyakit tersebut. Misalnya kalian ditanya oleh dokternya, di keluarga apakah ada yang menderita diabetes atau jantung gitu atau asma. Kalau kalian dengan mengingat-ingat seperti itu, oh iya ternyata kayaknya kakek nenek saya diabetes, kemudian orang tua saya ada darah tinggi. Nah, pasti dokternya akan bilang, wah berarti sudah ada nih resikonya, harus pola hidupnya lebih sehat lagi ya gitu. Karena kalau misalnya ada riwayat di dalam keluarga penyakit tertentu, nah ke bawahnya memiliki persentase bisa mengalami penyakit tersebut. Asalkan kita hidup jauh lebih baik, lebih sehat daripada keturunan di atas kita, nah kita bisa mencegahnya. Medical check up itu apa aja dok jenisnya gitu? Medical check up itu ada yang dari simple banget sampai yang advance, sampai yang benar-benar lengkap banget gitu ya. Jenis-jenisnya kalau yang simple biasanya ada pemeriksaan fisik itu ya, pemeriksaan fisik dokter, kemudian cek lab. Nah, cek labnya itu juga beragam. Ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan untuk profil lipid atau kolesterolnya. Jadi dengan ambil darah ya, kalian harus puasa di pembuluh vena, kalian bisa tuh mendapatkan hasil yang lebih akurat dibandingkan kalian cuman pakai stick ya untuk kolesterolnya. Di situ ada pemeriksaan HDL, LDL gitu ya, kemudian trigliserida dan kolesterol total. Nah, nanti akan dicek tuh masing-masing ada angkanya dan ada artinya apabila terjadi kenaikan. Kemudian ada juga pemeriksaan gula. Pemeriksaan gula juga beragam. Nah, kalau kalian sudah pernah menonton video kuis sebelumnya mengenai diabetes, di situ kan ada pemeriksaan gula. Namanya pemeriksaan gula darah sewaktu gitu ya, tanpa puasa. Atau dengan puasa namanya pemeriksaan gula darah puasa.
kemudian ada yang 2 jam postprandial. Jadi setelah diambil darah yang pertama harus makan, kemudian puasa lagi 2 jam. Nah, setelah itu akan diambil darah yang kedua. Itu pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial. Kemudian ada pemeriksaan gula HbA1c untuk menilai nih kadar gula 3 bulan terakhir kalian bagus tidak, normal tidak. Kalau misalnya di atas 6,5 itu berarti kalian kena diabetes. Kemudian apalagi dok? Asam urat. Nah, itu kalian juga bisa cek nih. Kalau kalian sudah tonton videoku mengenai asam urat, nah pasti nih sudah tahu ya. Oke, kemudian banyak tuh yang biasanya yang basic-basic tuh seperti itu. Kemudian kalian akan dilakukan pemeriksaan ronsen. Nah, ronsen itu biasanya yang diperiksa adalah toraks atau rongga dada. Jadi biar kelihatan jantung, paru, kemudian tulang dadanya gitu ya. Kemudian setelah ronsen biasanya ada pemeriksaan penunjang lainnya. Ini sesuai kebutuhan gitu. Jadi pemeriksaan medical check up itu biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian hanya butuh misalnya untuk lanjut sekolah atau lama pekerjaan, biasanya pemeriksaan medical check up-nya itu yang basic, yang standar aja, yang seperti aku sebutkan. Atau kalau misalnya kalian memang ada suatu riwayat penyakit tertentu di baik diri kalian ataupun di keluarga, misalnya nih ada riwayat jantung dalam keluarga. Nah, kalian bisa tambahkan yang namanya pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Jadi nanti kalian dalam posisi tidur dipasang elektroda ya di dada, kemudian nanti akan dinilai tuh kan kelihatan seperti grafik-grafik. Nah, grafik-grafik itu adalah kelistrikan jantung kalian dinilai saat posisi istirahat gitu ya. Apakah ada kemungkinan ke arah serangan jantung gitu, atau mungkin riwayat serangan jantung yang sebelumnya itu bisa kelihatan dari rekaman jantung atau EKG, elektrokardiografi. Kemudian ada lagi untuk pemeriksaan jantung namanya treadmill. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah familiar dengan treadmill di gym, kurang lebih sama. Tetapi pada saat medical check up, treadmill ini akan dipasang elektroda juga ya di bagian dada gitu, supaya bisa kelihatan juga kelistrikan jantung dalam posisi kalian pertama istirahat, kemudian yang kedua adalah pada saat berjalan, kemudian ketiga berjalan cepat sampai berlari. Nah, itu nanti kelihatan perbedaannya. Kalau misalnya tekanan darah kalian di awal atau posisi istirahat aja itu sudah di atas 140/90 mm Hg, biasanya itu harus ditunda dulu treadmillnya. Karena apa? Secara normal aja nih, kalau misalnya kita jalan ya, ataupun posisi lagi lari ngos-ngosan, itu pasti tekanan darahnya berbeda kan. Nah, itu juga yang bisa membuat treadmill kalian bisa dipending dulu. Kalau misalnya tekanan darah di awal aja kalian sudah tinggi, apalagi nanti pas lari, wah bisa tambah tinggi. Nggak mau deh, pokoknya harus dalam posisi baik gitu ya, normal. Oke, kemudian pemeriksaan lainnya ada USG. Nah, USG itu apa dok? Nah, itu ultrasonografi. Kalian nanti akan dinilai, misalnya kalian ambil USG abdomen. USG abdomen itu adalah USG untuk bagian perut gitu ya. Jadi organ-organ di dalam perut kalian akan bisa terlihat dari livernya ya, kemudian bagian aorta ya, pembuluh darah besar di jantung, kemudian bisa dilihat kandung kemihnya, bisa dilihat untuk laki-laki bisa kelihatan prostat, untuk wanita bisa kelihatan rahim ya, kemudian ginjal, adakah ke arah batu ginjal, limpa juga kelihatan. Jadi apabila ada pembesaran di salah satu organ atau mungkin batu ya di ginjal maupun di kandung kemih, itu bisa kelihatan dengan USG abdomen. Kemudian ada juga yang namanya USG mame atau payudara, khusus untuk wanita. Ini bisa nih kalian tambahkan USG mame. Nah, prosedurnya tuh seperti apa dok? Belum pernah MCU nih, belum pernah medical check up, aku masih blank, aku harus ngapain nanti? Oke, jadi kalian bisa ke rumah sakit. Kemudian kalian sudah tentukan terlebih dahulu nih mau jenis apa, mau yang simple atau mau yang lebih lengkap gitu ya. Biasanya untuk 50 tahun ke atas bolehlah ngambil yang agak lebih lengkap gitu ya, supaya kelihatan semuanya. Nah,
Setelah itu apa? Kalian biasanya akan bertemu dengan perawat. Yang diperiksa itu ada tekanan darah, kemudian suhunya, nadi gitu ya, terus nafasnya berapa kali per menit, kemudian saturasi oksigen, dan juga ini ukur berat badan, tinggi badan. Nah dari situ tuh bisa kelihatan, oh ini indeks massa tubuhnya dengan berat badan dan tinggi badan segini sudah kategorinya misalnya ada underweight atau normal, overweight atau obesitas. Nah, kemudian kalian setelah dilakukan pemeriksaan tanda vital dan juga pengukuran berat badan tinggi badan akan bertemu dengan dokter gitu. Nah dari dokter ini kalian akan dilakukan anamnesis. Nah anamnesis itu adalah suatu sesi tanya jawab antara dokter dengan pasiennya. Nanti kalian akan ditanya nih, misalnya kondisi saat ini sehat atau tidak gitu ya. Kemudian ada riwayat sakit apa sih terdahulunya tuh. Kemudian riwayat di keluarga seperti apa, ada penyakit apa gitu, atau mungkin ada riwayat operasi apa, riwayat konsumsi obat-obatan apa, ataukah kalian tuh punya kebiasaan merokok, minum alkohol, kopi, olahraga, itu pasti akan ditanya. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisiknya menyeluruh ya, dari kepala hingga kaki gitu, jadi akan detail sekali diperiksa. Kemudian setelah selesai dari dokter, kalian juga akan dilakukan pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah, apabila kalian puasa, biasanya kalian begitu sudah sampai ke rumah sakit langsung diambil darah sih, supaya tidak terlalu lama ya masa puasanya, biasanya 10-12 jam. Nah setelah ambil darah, nah apabila ada pemeriksaan urin ya, itu kalian harus tampung tuh urinnya sebagai sampel, dibawa ke laboratorium. Nah apabila kalian ngambil paket medical check up yang ada feses, nah itu juga biasanya harus ditampung sampelnya, nanti diberikan ke lab. Nah kenapa sih dok kita harus cek urin juga? Nah ada beberapa penyakit ya yang bisa ketahuan dari urin. Misalnya nih diabetes itu juga bisa kelihatan dari urin kan. Nanti kalau kalian baca hasil medical check up di urinnya +1, +2 gitu ya, nah itu berarti kalian sudah harus waspada. Apalagi dok, misalnya infeksi saluran kemih, nah itu kelihatan tuh, misalnya urinnya keruh, ada bakteri, ada darah, nah itu pasti akan kelihatan. Nah makanya sebelum kalian medical check up, untuk wanita sebaiknya sih menunggu setelah selesai masa menstruasi gitu, supaya tidak ada darah ya di urin kalian. Dari urin juga bisa kelihatan, misalnya kalian ngambil tes narkoba, setelah kalian diambil darah, lakukan pemeriksaan ronsen, nanti kelihatan tuh apakah ada pembesaran jantung atau mungkin ada flek di paru-parunya yang menandakan mungkin kalian kena tuberkulosis gitu ya, atau mungkin ada gambaran yang lain, infeksi paru yang lain selain TBC. Nah setelah ronsen, biasanya ini juga tergantung sih paket yang tadi aku bilang, kalian pilih paket apa. Ada USG abdomen, harus puasa juga, jadi biasanya setelah ambil darah langsung USG supaya kalian tidak langsung makan gitu ya, dan juga harus tahan kencingnya terlebih dahulu. Nah sekarang ngomongin tentang harga, jadi harganya berapa dok? Tuh kayaknya banyak banget gitu ya. Nah biasanya nih juga tergantung dari rumah sakit ataupun klinik tempat kalian datangi. Ada yang paket-paket biasanya. Nah kalau paket yang simple-simple bisa dari 100-an ribu gitu ya, sampai ya tak terhingga ya gitu. Tetapi kalau yang simple banget biasanya di angka 100 ribuan itu kalian bisa kok dapat misalnya pemeriksaan fisik, kemudian cek darah gitu ya, kemudian cek urin gitu, dan ronsen biasanya itu juga bisa. Oke, sampai segitu video aku mengenai medical check up. Kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian supaya mereka juga mau melakukan medical check up. See you on the next video. Bye, God bless you.